sahabat kutiba yang kami hormati, hari ini temanya tema prinsip cinta. Ini cinta ini yang ada di mana-mana. Jadi kalau lagu, film apapun tuh hampir semuanya itu tema tentang cinta. Jadi kalau kita bisa begitu, kalau kita langsung saja ke halaman berikutnya, file berikutnya. Kalau yang menghapus harus saya nih ya. Kalau dari sana bisa menghapus nggak? Oh, saya aja ya bisa. Ya, save, terhapus. Oke. Di sini sebelum kita memasuki prinsip cinta, kita perlu perjelas juga berkaitan antara ayat dan dalil. Ini tampak sepele, tapi banyak sekali kaum muslimin itu yang terjebak mencampur adukan antara ayat dan dalil. Ini seperti kami sebutkan kemarin, bahkan seorang profesor dari LIPI itu kemudian sampai berpendapat, dan ini pendapatnya itu menjadi fondasi pemikirannya, bahwa alam semesta itu adalah dalil, adalah bukti keberadaan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berbahaya secara tauhid ya. Kita perlu perjelas pengertian ayat dan dalil. Jadi ayat ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sinonimkan ya, kita anggap sama dengan simbol tanda, itu namanya ayat. Tapi kalau dalil itu bahasa Indonesia itu bukti, dasar. Kita misalkan mengatakan, ini dalilnya apa, kamu wudhu pakai air. Nah, dalilnya apa, kamu bertayamum. Nah, dalilnya kan berarti dasarnya apa? Dasarnya tuh misalkan hadis, misalkan Al-Quran, itu dalilnya. Nah, itu kalau di agama kan seperti itu ya, dalil. Dan termasuk sebenarnya di matematika, dalil pun pengertiannya ya serupa. Oke, sebelum lebih lanjut kita mengurai ini, kita ke sebelah kiri dulu, surat Fusilat. Mohon Mbak Asma Nia Haris dibacakannya sebelah kiri dulu. Yang sanuri ya, okay. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Oke, artinya tahu ya, Mbak Asma? Coba diartikan. Atau Bung Arsif mau nyoba mengartikan? Bung Arsif? Skip Ustadz. Skip. Oke, sanurihim ayatina. Ini ayat yang kita gunakan di titik B itu selama satu bagian berkaitan dengan keutuhan ayat-ayat Allah. Ini tuh ayat ini ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya membacakan ayat ini, dan memang salah satu ayat yang merangkum pemikiran titik batu ayat ini ya. Jadi titik batu boleh dikatakan menjabarkan ayat ini. Kita di sini perhatikan yang kita lingkari di sini, ayatina sanurihim, segera aku tunjukkan, ayatina segera kami tunjukkan, ayatina ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda keberadaan kami, keesaan kami, fil afaqi di dalam alam semesta, wa fi anfusihim dan di dalam diri manusia, di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annaul haq, sehingga terang benderanglah bahwa Al-Qur'an, bahwa Nabi Muhammad itu benar. Jadi di sini tuh ayat. Di sini menggunakan kata ayat. Jadi alam semesta itu bukan dalil. Alam semesta itu bukan membuktikan adanya Allah, tapi alam semesta itu sebagai tanda, menandakan. Ini tampaknya serupa, tapi nanti kita akan lihat perbedaannya. Jadi ini sangat beda. Jadi ketika saya sampaikan di YouTube, ini orang yang mengatakan, kenapa Anda itu menganggap sesat ya, menganggap salah, menganggap keliru pemahaman yang mengatakan bahwa alam semesta itu membuktikan atau menjadi bukti keberadaan Allah. Kemudian beliau, orang itu
dengan mengutip ayat ini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Saya bilang di mana di Al-Qur'an yang mengatakan bahwa itu bukti. Dan di sini yang tertulis secara lugas di sini itu adalah ayat. Ayat itu berarti kalau sesuai dengan prinsip tauhid, ayat adalah ayat. Betul nggak, Bung Arsif? Ya, Ustaz. Ya, jadi itu hal yang sangat dasar. Dan ini kita tidak mengalami kesulitan ketika kita memahami ayat sebagai ayat. Jadi itu hal yang sangat dasar, kita nggak perlu mengartikan ayat sebagai bukti. Nah, kalau di Al-Quran berkaitan dengan bukti, itu kita bisa lihat di surat Al-Furqan. Di sini Al-Furqan surat 40, surat ke-25 ayat ke-45. Mbak Asma, mohon dibaca lagi yang satunya lagi. Ya, Ustaz. 45. Taro ilaihi rabbaka kaifa madda dhalla walau syaa laja'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalilan thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Oke, di sini ini ayat yang sangat padat ya. Jadi ayat ini tuh menjelaskan proses bagaimana suatu bangsa itu terjejah. Bagaimana peristiwa sehingga Amerika Serikat itu menjadi pusat peradaban dunia, dan di situ ada Israel. Tampaknya sepele, kita lihat di sini ya. Jadi di sini kita mulai belajar memperhatikan tidak ada hal yang kecil ya. Jadi tidak ada hal yang kecil. Kita akan lihat di sini. Alam taro ila rabbika kaifa madal dhilla ya. Dhilla ini kan, ini di bawah tasdid. Walau syaa la ja'alahu sakina. Apakah kamu tidak melihat kepada Tuhanmu bagaimana Allah itu memanjangkan bayangan? Walau syaa la ja'alahu sakina. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka bayangan itu akan tetap. Tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila, dan Allah menjadikan matahari pada bayangan itu sebagai dalil. Coba di sini ada dua benda yang bisa kita perhatikan di sini. Ada bayangan dan ada matahari. Mana yang merupakan bukti? Bung Arsif. Ada bayangan dan ada matahari. Mana yang merupakan bukti? Matahari membuktikan bayangan atau bayangan membuktikan matahari? Bayangan, Ustaz, membuktikan bahwa ada matahari. Iya. Coba direnungi, kita akan berpikir di sini, pentingnya kita berpikir sejenis mungkin. Misalkan di sini ada Bung Arsif mengatakan, oh ini bayangan matahari. Buktinya apa ini bayangan matahari? Itu buktinya matahari. Itu pertama. Yang kedua, itu matahari. Nah, buktinya apa itu matahari? Nah, ini bayangannya. Jadi yang satu atau yang dua? Bayangan sebagai bukti adanya matahari, ataukah matahari bukti adanya bayangan? Matahari bukti adanya bayangan, Ustaz. Oke, sip. Ini hal yang sangat sederhana ya. Kita seringkali karena kita tuh membaca Al-Quran sambil mabok ya, nggak sadar. Itu seringkali kita melupakan hal-hal yang sangat penting ya di sini. Jadi matahari di sini juga secara lugas dikatakan matahari itu sebagai dalil, matahari sebagai bukti. Jadi bukti itu lebih jelas daripada yang dibuktikan. Ini tampaknya sepele, di sini adalah perintah untuk membuktikan bayangan, untuk mengamati bayangan. Nah, bagi seorang yang tidak percaya Tuhan, menganggap bayangan yang fokusnya kita tuh bayangan. Tapi bagi seorang Muslim, seorang yang memulainya dengan Bismillah, maka kita itu melihat bayangan itu sebagai tindakan yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan dikatakan alam taro ila rabbika. Apakah kamu tidak melihat Tuhanmu, bagaimana Tuhanmu itu memanjangkan bayangan? Ini hal yang sangat dasar ya. Jadi ketika kita melihat bayangan, fokus kita itu oh ini adalah adalah hasil dari perbuatan Tuhan. Kita melihat matahari bergerak, bumi bergerak atau kemudian apapun itu sebagai tindakan Tuhan.
Itu hal yang pertama. Dan yang kedua baru setelah itu, setelah kita dari Tuhan, kemudian kita baru fokus di yang ada di dunia ini. Fokus pada bayangan, fokus pada matahari. Sahabat ketiga yang kami banggakan, yang mudah-mudahan dalam semangat untuk lebih mensyukuri, mencermati tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengamati bayangan, ini ada seorang Yunani namanya Eratosthenes. Dia cukup dengan tongkat ya, bayangan dari tongkat. Ya, bayangan dari tongkat itu ada karena adanya matahari ya. Nah, itu bisa kemudian mengukur keliling bumi. Jadi keliling bola bumi. Ini cukup hanya dengan bayangan. Dengan keyakinan, dengan aksioma, dengan iman bahwa bumi bentuknya bulat. Lah karena sesuatu yang diimani itu kan harus berbuah imajinasi dan inovasi. Masih ingat kemarin ya? Nah, bermula dari iman bahwa bumi itu bulat, kemudian detail operasionalnya bagaimana? Jadi yang namanya iman, sesuatu yang sangat jelas, yang kita imani itu harus berbuah sesuatu. Nah, dari iman bahwa bumi bulat, itu kemudian Eratosthenes itu memanfaatkan keimanan itu untuk memandu dari pengukuran bayangan sampai pada pengukuran bola bumi. Dan itu akurasinya luar biasa. Kemudian setelah bertahun-tahun kemudian, ukuran bola bumi, ukuran keliling bumi yang ditemukan Eratosthenes ini sampai ke Columbus. Pernah dengar Columbus ya, Bung Arsif? Nah, si Columbus ini dia itu seorang pedagang peta. Berdasarkan perhitungannya Eratosthenes itu, bahwa ternyata keliling bumi itu hanya sekian, itu membuat keberanian untuk mengelilingi bumi. Maka sejarah mencatat penjelajahan Columbus. Dari pengamatan pada bayangan muncul kemudian penjelajahan Columbus. Columbus ini kemudian menemukan benua yang kemudian diberi nama Amerika. Lah Columbus itu ditemani itu orang-orang Yahudi di situ. Lah ini awal mulanya penjelajahan. Setelah Columbus kemudian bergerak, kemudian diikuti juga penjelajah lain, termasuk kemudian Belanda sampai ke Indonesia. Sampai kemudian diberi nama suatu kepulauan yang disebut sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda itu kemudian merdeka menjadi Indonesia. Jadi asal mulanya Indonesia itu dimulai dari pengamatan pada bayangan. Sahabat ketiga yang kami banggakan, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah. Jadi kita jangan sepelekan itu bayangan kayak gitu tok. Tidak ada sesuatu yang kecil. Tidak ada sesuatu yang kecil yang kita melihatnya dengan cinta. Jadi tidak ada perbuatan kecil kalau kita melakukan dengan cinta, dan tidak ada perbuatan yang kecil yang kita kaitkan dengan tauhid. Karena segalanya itu satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya nggak ada. Jadi ukuran besar kecilnya itu bukan besar kecilnya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu dianggap besar kalau dikaitkan dengan Allah yang Maha Besar. Ini berkaitan dengan masalah bukti, mana bukti dan mana yang dibuktikan. Mudah-mudahan jelas ya di sini ya. Jadi matahari itu adalah bukti. Wa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Ini yang pertama. Yang kedua yang hendak saya sampaikan, bahwa yang namanya iman itu sesuatu yang kita terima karena, atau disebut sebagai iman, atau di matematika sering disebut aksioma, itu harus ditumbuhkan. Kalau iman hanya diucapkan saja, itu sebenarnya kan omong kosong, bohong-bohongan, hanya lucu-lucuan saja. Jadi yang namanya iman harus kemudian berbuah inovasi. Makanya amanu wa amilus solihat, atau kalau kita lebih urutkan, kalau ada iman itu kemudian memandu imajinasi. Imajinasi itu kemudian inovasi, dan karena inovasi perbuatan baik maka kita masuk surga. Jadi runutannya seperti itu. Iman masuk surga itu kalau bukan dari iman langsung surga, itu berarti kita loncat, bernalar loncat, beriman masuk surga. Pokoknya iman. Kalau beriman kayak gini berarti beriman maka surga, kalau enggak ya berarti kafir. Jadi yang namanya iman itu bukan masalah untuk ini ya masuk surga ini, tapi iman itu harus berbuah inovasi.
Kalau kemudian mengimani bahwa jagat raya itu datar, ya detail operasionalnya bagaimana? Jadi tidak mungkin kemudian orang yang namanya Columbus itu berani kemudian menjelajah bumi kalau memiliki keimanan bahwa bumi ini datar. Mudah-mudahan sahabat semua bisa memahami bahwa yang namanya iman itu yang penting adalah ditumbuhkan. Oke, ini yang perlu kita cermati supaya kita pahami, bukan iman itu jangan loncat ya. Iman berarti masuk surga. Jadi iman kemudian berbuah amalus solihat, nah karena itu kemudian kita nanti diganjar masuk surga. Bukan kemudian loncat iman masuk surga. Lah kita seolah-olah mengabaikan nikmat Allah, mengabaikan posisi kita, fungsi kita sebagai khalifatullah fil ard. Mungkin ini bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya, Bung Arsif, Mbak Asma. Siap, Ustaz. Oke. Nah, ini bedanya antara ayat dan dalil. Nanti sebenarnya kita akan bahas ini bisa berjam-jam. Kita lanjutkan dulu. Oke, kita dilihat lebih jelas berkaitan tentang bukti. Ini karena berkaitan dengan cinta, supaya cintanya enggak cinta monyet, cinta kucing, cinta kutu ya. Nah, kita jelaskan di sini nanti cinta itu berkaitan dengan masalah bukti, maka kita perjelas tentang bukti dulu. Tentang bukti. Tangkapan panca indera itu bukan bukti. Kita akan tahu bahwa yang kita lihat itu sebenarnya itu adalah bukan bukti. Itu kita sebut sebagai tanda. Kita sebut sebagai stimulus. Kita sebut sebagai petunjuk ya, tapi bukan bukti. Lah, kita akan di sini biar lebih jelas, ini konsep utuhnya titik batu yang ini ya. Jadi ayat, karena titik batu berkaitan dengan ayat. Ayat yang pertama yang paling dalam itu sebagai kita sebut sebagai suara Tuhan, instruksi Tuhan, kalamullah, perintah Tuhan, dan ini yang sesuatu yang lebih dalam. Kemudian yang di luar itu diri kita dan kemudian dunia. Jadi ada yang lebih tahu daripada kita ya, yaitu adanya suatu yang program Tuhan ya. Program Tuhan itu lebih tahu kita daripada kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, sesungguhnya kami lebih dekat daripada urat leher. Cuma ini kita akan gagal paham kalau yang membayangkan di sini kalamullah itu yang terbayang di pikiran kita itu kalau mushaf. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya bukan mushaf itu, tapi kita bisa dilihat di surat Al-Hujurat, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Yang namanya Al-Qur'an itu bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Yang namanya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Al-Qur'an itu berada di dalam kesadaran orang yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Oke, bisa saya ulangi lagi ya. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu berada di dalam kesadaran orang yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Ya betul ya. Nah, itu hal yang sangat dasar ya. Jadi kita membayangkan Al-Qur'an itu bukan hanya seperti itu. Jadi di sini yang namanya instruksi Tuhan itu bukan hanya yang ditulis berupa huruf hijaiyah. Ini supaya kita bisa memahami secara utuh titik batu seperti itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini sayang sekali itu saya baru sadar surat Al-Hujurat itu, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm itu setelah buku titik batu terbit. Jadi di buku titik batu ada hal yang sangat penting tapi tidak dimasukkan. Ini bisa dicek ya nanti di surat Al-Hujurat. Saya lupa ayat keberapa. Nanti ini ada kaitannya dengan kenapa Nabi Muhammad itu seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Nah, itu penjelasannya itu berkaitan dengan itu. Al-Qur'an itu bukan masalah tulis-tulisan seperti itu. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm may yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Jadi yang namanya Al-Qur'an adalah yang ada di dalam kesadaran orang yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Ini yang dimaksud suara Tuhan itu maksudnya seperti itu. Oke, ini gambaran secara utuh ya. Simbol pertama adalah
Al-Quran, suara Tuhan, kemudian diri manusia, kemudian dunia. Ini urutan dari dalam keluar. Kalau dari luar ke dalam, berarti dunia, diri, dan suara Tuhan. Kita akan tahu dari gambar ini, coba kalau dilihat dari gambar ini ya, dari kiri ke kanan, apa fondasi dari dunia? Apa dasar dari dunia? Apa bukti dari dunia? Apa dalil dari keberadaan dunia? Dalil keberadaan dunia adalah keberadaan diri ini. Oke, kita akan perjelas seperti itu. Itu kan yang namanya dalil, itu dasar ya. Dalil itu dasar, fondasi. Ini sesuatu yang bertentangan dengan yang ini ya, agak bertentangan dengan yang kita biasakan di sekolah. Makanya ini kita seringkali menjadi aneh dengan ajaran kita, ajaran Islam sendiri, karena yang diajarkan di sekolah itu sebenarnya kan ajaran sesat materialisme, yang menganggap sesuatu yang terlihat, panca indera itu sebagai sesuatu yang kokoh, sebagai bukti. Oke, kita perjelas, supaya kita jelas dengan apa itu bukti. Sekarang kita lihat di sebelah kanan. Apa bukti bahwa 2 kali 3 sama dengan 6? Mbak Asma, buktinya apa bahwa 2 kali 3 sama dengan 6? Jadi misalkan Mbak Asma punya adik, ya, Mbak Asma punya adik, kemudian Mbak Asma ngomongi ke adiknya, 2 kali 3 itu 6 loh. Terus kemudian adiknya kan ragu. Lah buktinya gimana? Nah, buktinya apa Mbak Asma? 2 kali 3 sama dengan 6. Atau Bung Arsevis, apa bukti 2 kali 3 sama dengan 6? Coba bayangkan, ini harus berpikir sederhana ya, harus membayangkan ketika kita baru kali pertama belajar ini. Kalau pikiran kita pikiran SMA malah kita susah. Kita harus pikiran SD. Kelas 3 SD. Kenapa Bung Arsif itu menerima 2 kali 3 sama dengan 6? Berarti kan ada bukti. Karena ini 2 tambah 2 sebanyak 3 kali, Ustaz. Ya, jadi 6. Itu buktinya seperti itu. Jadi yang namanya perkalian menjadi bukti, menjadi dasar bagi yang namanya penjumlahan menjadi bukti atau dasar atau fondasi bagi perkalian. Oke ya, jadi bukti itu selalu yang lebih jelas seperti itu. Tapi sebenarnya bukti yang lebih lanjut itu sebenarnya itu belum tuntas. 2 kali 3 sama dengan 6, itu kan bisa 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi kalau kita lihat yang kemarin, bahwa yang paling dasar adalah tauhid. Ujungnya itu 2 kali 3 sama dengan 6, karena 2 kali 3 itu sama dengan 6. Berarti 6 sama dengan 6. Oke ya. 2 kali 3, kita lihat yang ruas kiri. 2 kali 3, itu berarti kan 3-nya ada 2. 3 ditambah 2 sama dengan 6. Itu ruas kiri. Ruas kanannya apa? 6. Oh, berarti 6 sama dengan 6. Oke. Karena ini sesuai tauhid, 6 sama dengan 6, maka kita terima. Jadi bukti dari segala hal itu adalah tauhid. Sesuatu itu benar atau salah, itu buktinya sebenarnya tauhid. Cuma selama ini, karena terlalu jelas, ini tauhid itu kita malu mengungkapkan. Ragu mengungkapkan. Oke ya, ini 2 dikali 3 sama dengan 6, kita terima kalau sesuai tauhid. Kalau hal ini itu 2 kali 3 itu sama dengan 6, atau 6 itu sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3, 6 sama dengan 6. Kalau tidak membuktikan itu, kalau tidak sesuai dengan itu, dengan tauhid, ya berarti sesat dan menyesatkan. Bisa dipahami ya? Ini apa terlalu cepat? Ya, jadi sebenarnya harus sampai tuntas ya. Ini ada kecenderungan kita nggak tuntas ya. Makanya ini tampak sepele, tapi karena kebiasaan kita mengabaikan tauhid, lama-lama kepekaan tauhid kita tuh hilang. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini ada ruas kiri, ruas kanan. Kita pisahkan 2 kali 3. Oh, 2 kali 3 itu berarti 3 ditambah 3. Atau 2 tambah 2 tambah 2, kata Bung Arsif. Oh, ini kan sama dengan 6. Ruas kiri sama dengan 6. Di kanan, 6. Oh, berarti 6 sama dengan 6. Oh, berarti betul. Oke ya. Jadi yang lain itu sebenarnya hanya penjabaran tauhid. Oke. Jadi bukti itu, yang namanya bukti itu dasar, fondasi. Bukti dari perkalian adalah penjumlahan. Berarti bukti, misalkan 2 pangkat 3 berapa, Bung Arsif? 2
2 pangkat 3. Dor. 2 pangkat 3 berapa? 8 Ustaz. 8. Buktinya apa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ya, seperti itu. Nah, tapi itu sebenarnya belum tuntas ya, Bung Arsif. Berarti 8 sama dengan 8, buktinya itu. Sampai terakhirnya itu, kalau mau tuntas. Dan ini harus dibiasakan sampai tuntas ya. Kalau kita mau anak-anak itu sadar bahwa sebenarnya matematika atau apapun hanya detail operasional tauhid, itu kita harus sampai tuntas. Oke, sekarang yang kedua. Apa bukti bahwa Gus Dur adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Coba Bung Arsif, buktinya apa? Nggak tahu saya Ustaz. Oke, tahu kenal Gus Dur tapi ya. Ya Ustaz. Oke, saya buktikan di sini. Lah Gus Dur itu cucunya Hasyim Asy'ari. Masa sih? Buktinya apa? Nah, kita buktinya seperti ini kan. Ini salah satu bukti ya. Buktinya Gus Dur itu anaknya Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan Kiai Haji Wahid Hasyim adalah anaknya Hasyim Asy'ari. Jadi Gus Dur itu anak dari anak Hasyim Asy'ari. Nah, anak dari anak kita sepakati disebut sebagai cucu. Berarti Gus Dur cucu Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena anak dari anak itu sama dengan cucu. Cucu itu sama dengan cucu. Oke ya. Nah, kalau Gus Dur anaknya Hasyim Asy'ari, anaknya Kiai Haji Wahid Hasyim kan lebih jelas. Wahid Hasyim anaknya Hasyim Asy'ari, nah itu lebih jelas, bisa diperiksa. Itu bukti itu seperti itu. Bukti mungkin tidak tunggal, tapi yang jelas bukti itu yang namanya bukti itu fondasi. Fondasi itu harus lebih jelas, lebih kokoh daripada yang dibuktikan. Oke, sekarang yang ketiga. Apa bukti bahwa matahari lebih besar daripada piring? Coba matahari dengan piring lebih besar mana, Bung Arsif? Matahari Ustaz. Buktinya apa? Buktinya sejauh apapun dia tetap kelihatan Ustaz. Kayak gitu. Tadi kalau sejauh apapun kelihatan, maka hubungannya apa ini? Kalau dia ini kecil kan otomatis semakin jauh jarak jangkauannya dia nggak akan terlihat Ustaz. Oke, sip. Nah, seperti itu. Jadi coba kalau kita mengatakan apa bukti matahari lebih besar daripada piring. Coba kalau kita kemudian menggunakan bukti indera, coba lihat toh. Coba lihat matahari. Kalau kita menganggap yang kita indera itu sebagai bukti, matahari itu lebih kecil lebih besar daripada piring. Buktinya apa? Buktinya coba panca indera kita. Kalau kita lihat matahari, benar nggak kemudian bukti panca indera kita? Keliru kan? Nah ini yang paham sesat materialisme yang diajarkan di sekolah itu dari SD sampai kuliah itu menganggap yang terindra itu sebagai bukti, sebagai sesuatu yang lebih kokoh. Padahal buktinya matahari lebih besar daripada piring itu karena logika kita, karena diri kita. Jadi seperti ini ya. Jadi matahari lebih besar daripada piring karena kita melihat kalau benda semakin jauh kelihatan kecil. Berdasarkan pengalaman, kita akan menemukan bahwa benda kalau jauh itu terlihat kecil. Nah, dari pengalaman itu kemudian kita membuat teori. Itu namanya proses induktif. Dari pengalaman yang banyak, kita kemudian menyimpulkan. Itu namanya proses induksi. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini mahasiswa semua. Oke. Jadi dari pengalaman yang banyak, kita kemudian mengambil teori. Melihat kalau pesawat ketika dilihat di bandara besar, ketika terbang jadi kecil. Oh, berarti benda kalau jauh itu kecil. Kita selalu seperti itu. Kemudian kita menyimpulkan benda apapun kalau jauh itu berarti tambah kecil. Jadi itu namanya proses induksi. Sekarang kita kemudian proses deduksi, dari kemudian teori diterapkan. Oh, matahari jauh. Maka kemudian matahari itu terlihat kecil. Jadi seperti itu. Jadi kita membuktikan bahwa matahari lebih besar daripada piring, itu buktinya ada dalam diri kita. Bukan pada panca indera. Jadi bukti bahwa matahari itu lebih besar daripada piring, itu buktinya bukan di panca indera, tapi ada di dalam diri kita. Sekarang yang terakhir dibaca, Bung Arsif.
apa bukti bahwa babi ngepet sebenarnya adalah manusia? Buktinya apa? Saya nggak tahu ini Ustaz. Saya nggak pernah lihat soalnya, cuma pernah nonton film doang. Oke, kalau kuntilanak itu ada nggak? Nggak ada sih Ustaz. Nggak ada. Bahas mana? Jadi kenapa nggak ada itu? Ya karena yang lihat saja orang tertentu aja kan, bagi orang lain nggak melihat itu. Itu berarti tidak terbukti. Terbukti bagi satu orang mungkin lah. Jadi bagi orang lain kan nggak terbukti. Nggak mungkin ada yang namanya babi ngepet sebenarnya masuk itu nggak mungkin. Jadi kita mengatakan nggak mungkin itu buktinya karena di dalam diri kita. Oke ya. Jadi bukti alam semesta itu adalah ada di dalam diri kita. Ini sesuai dengan yang kita baca di awal titik ba, watas annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Engkau mengira bahwa jagat raya engkau mengira sebagai jasad mungil yang tak berdaya, padahal di dalam dirimu itu adalah jagat raya. Jadi jagat raya adalah yang bisa diterima, yang bisa ditampung oleh kesadaran kita, yang bisa ditampung oleh diri kita. Oke ya. Nah, Indonesia itu ada nggak, Bung Arsif? Indonesia itu ada nggak? Ada. Yakin? Buktinya apa? Buktinya karena ini dia bisa dilihat di peta bahwa dia ada. Nah, zaman dulu zaman kita, Majapahit. Mungkin karena adanya sepertinya karena ada perpindahan Ustadz. Ada orang yang berpindah-pindah, jadi dia tahu ada daerah sebelah sana. Nah, zaman Gajah Mada ada nggak itu Indonesia? Zaman Majapahit? Kalau dibahasakan menurut sejarah sih Ustadz, Indonesia nggak ada. Di situ baru ada Nusantara sih Ustadz. Oke, jadi kita dulu tuh ini ya, saya cerita tentang Uni Soviet. Pernah dengar ya, Uni Soviet? Mudah-mudahan ini Mbak Nurul, Mbak Indah Nur, ini kemudian Mbak Asma. Pernah lihat ini ya, Uni Soviet? Uni Soviet itu ada enggak? Lah, Uni Soviet itu adanya di mana? Lah, pada tanggal tertentu, Boris Yeltsin dan beberapa presiden itu tanda tangan. Uni Soviet bubar. Seketika itu, Uni Soviet walaupun masih ada di peta itu hilang. Berarti Uni Soviet itu di mana Uni Soviet? Di dalam ingatan kita, Ustaz. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi menjadi ada karena ada di dalam diri. Apapun itu menjadi ada kalau kemudian ada di dalam diri. Makanya itu alasannya kemudian ada Indonesia Raya, ada bendera, ada kemudian pahlawan nasional, ada kemudian upacara, itu untuk menanamkan supaya karena keberadaan apapun itu fondasinya itu ada di dalam diri. Ini hal yang sangat dasar, dan ini sebenarnya bukan hanya tentang ilmu sosial, ini berkaitan dengan IPA pun seperti itu. Makanya sekarang tuh ilmu menjadi membingungkan, itu karena secara utuh tuh di IPA menganggap yang paling jelas itu yang terindra. Bukti itu yang bukti indrawi. Makanya sampai ada seorang tadi Profesor Dr. Insinyur itu mengatakan bahwa alam semesta sebagai bukti keberadaan Allah karena menganggap yang terindra itu sebagai bukti. Oke ya, bisa dipahami ya. Mbak Asma, bisa dipahami Mbak Asma? Oke, kalau bisa kita masuk ke berikutnya. Oke, sekarang kita ini lumayan kita ini matematika dikit ya, nggak apa-apa ya. Kita karena kalau yang mudah atau yang hanya menggugah hati tapi kemudian tidak mempertajam nalar, itu kita memang gampang ini ya, gampang terpesona, gampang terima, tapi kemudian gampang luntur. Yang namanya emosi itu gampang tersulut, gampang padam. Agar kokoh ya kita punya fondasi di nalar ya. Oke, kita lihat di sini bukti dari teorema Pitagoras. Tahu teorema Pitagoras ya? Kita bisa dilihat di sini di bagian bawah ini, teorema Pitagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ini. Nah, kita lihat buktinya seperti ini. Ini pasti buktinya tuh hal-hal yang sudah jelas. Saya tidak akan memperjelas ini nanti pusing, tapi yang pengen saya tekankan tuh yang warna hijau ini. Nggak bisa nulis ini. Yang di sini. Ini yang sering hilang, area of ABCD sama dengan area of ABCD. Ini yang sering hilang. Luas dari daerah ABCD, kita lihat di sini A, B,
B, C, D sama dengan luas dari daerah A, B, C, D. Betul atau salah? Betul, Ustaz. Betul. Jelas ya, sangat jelas ya. Iya. Sangat kokoh kan di pikiran kita. Luas dari A, B, C, D sama dengan luas dari A, B, C, D. Betul, Mbak Asma? Betul, Ustaz. Yakin? Insya Allah. Oke, jadi tidak boleh ada paksaan dalam sistem yang benar. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam sistem yang benar. Kebenaran itu sangat jelas ya. Cuma entah kenapa ini yang mulai siapa itu hal yang sangat jelas ini, prinsip tauhid ini dihilangkan. Prinsip tauhid itu dihilangkan. Saya tidak tahu apakah ini kesengajaan biar orang itu berpikirannya kacau atau bagaimana, tapi prinsip yang sangat jelas ini kok tidak disampaikan. Tidak diajarkan. Ini tulisan saya ini ya. Yang aslinya nggak ada tulisan ini, tapi langsung yang rumit-rumit ini. Kira-kira ini konspirasi atau apa? Sesuatu yang sangat jelas kok malah disembunyikan. Sesuatu yang sangat kokoh kok malah dihilangkan. Sesuatu yang sangat dasar kok malah diabaikan. A sama dengan A, B sama dengan B, luas ABCD sama dengan luas ABCD. Kan sangat jelas kan? Luas ABCD sama dengan luas ABCD. Betul nggak, Mbak Asma? Betul ya, itu kebenaran. Tapi kenapa kebenaran itu malah disembunyikan? Yang lain itu sebenarnya ini pada dasarnya itu salah ya, yang lain ya. Yang lain itu pada dasarnya sesat. Ini kan masih ingat ya kemarin ya. Ini kan syarat dan ketentuan berlaku. Yang paling jelas itu ini. Luas ABCD sama dengan luas ABCD. Ini sesuatu yang sangat jelas. Ini yang pasti benar. Yang benar tuh hanya ini. Yang pasti benar. Tapi kenapa ini disembunyikan? Bahkan ini saya lihat di buku-buku, nggak ada yang nulis seperti ini. Apakah kesengajaan atau keteledoran? Kok yang namanya prinsip yang sangat jelas ini kok hilang? Coba nanti Mbak Asma, Mbak Bung Arsif, teman-teman semua nanti diperiksa. Itu ada nggak kayak gini? Nggak ada seperti ini kan? Oke, ini dilanjutkan dulu. Lanjut Mbak Asma. Bung Arsif. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi matematika. Wah. Tadi bisa dipahami tadi ya? Yang bukti Pitagoras itu. Oke. Lah di sini ada namanya bukti yang kita sebut sebagai via negativa. Coba Bung Arsif, syahadatnya umat orang Islam itu gimana, Bung Arsif? Ya, Ustaz. Syahadat tauhid gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau di intinya kemudian kalimat tauhid itu la ilaha illallah itu kan. La ilah itu disebut sebagai nafyu. Jadi nafi ya. Jadi pengingkaran. Illallah itu namanya sebagai penguatan, isbat. Jadi penolakan. Kenapa? Karena yang paling gampang itu kita membuktikan yang bukan Tuhan. Jadi ketika kita melek dengan kesadaran panca indera kita ya, yang kita lihat itu begitu banyak. Itu bukan Tuhan. Makanya kalau kita di kisahnya Nabi Ibrahim itu menghancurkan Tuhan-Tuhan. Jadi kalau kita ringkas ajaran Islam, itu intinya ajaran Islam itu apa? La ilaha illallah. Itu intinya ajaran Islam. La ilaha illallah berarti yang setengah yang pertama itu la ilah. Itu berarti pengingkaran selain Allah itu bukan Tuhan. Kenapa? Ya karena kalau kita menggunakan panca indera, yang kita temui itu lebih mudah kita membuktikan yang bukan Tuhan. Kita lihat duit. Duit kelihatannya bisa membuat bahagia. Tapi nanti pada saat tertentu tuh kita gagal bahwa duit itu gagal membuat bahagia. Kemudian misalkan apapun ya, kita akan membuktikan bahwa selain Allah itu bukan Tuhan. Kita lihat di sini. Ini cara pembuktian yang sangat bagus dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Coba dibaca Mbak Asma di sebelah kanan. Semua Ustaz langsung. Ya, tiga baris saja kan? Cuma 3.
3 baris saja. Oh, Yang 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم inni bari'um mimma tusyrikun. Oke, ini teman-teman sudah kebayang artinya di sini ya. Ini kisah Nabi Ibrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat bintang kemudian mengatakan inilah Tuhanku. Kemudian ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak suka Tuhan yang bisa menghilang, yang hilang. Masa Tuhan hilang ya kan? Falamma ra'al qamara basihan qala hadza rabbi. Ketika kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan, kemudian mengatakan ini Tuhanku. Lah kemudian Tuhan juga kemudian sirna lagi, hilang. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari, mengatakan ini Tuhanku. Ini lebih besar. Ketika kemudian matahari lenyap, wow, saya tidak ingin menjadi pengikut Tuhan palsu. Ya. Coba ini tuh pelajaran matematika yang sangat dasar ya ini. Ini matematika yang sangat dasar. Jadi makanya aneh kalau kemudian orang yang membaca ini kemudian kata baca cerdas. Ini jadi seperti ini. Ini banyak yang beranggapan bahwa di sini Nabi Ibrahim itu berarti pernah musyrik. Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, Nabi Ibrahim pernah menyembah bulan, Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari. Ini kalau kita tidak hati-hati, tidak membaca tafsir secara cermat, kita menganggap Nabi Ibrahim saja pernah menyembah bintang, pernah menyembah bulan, pernah menyembah matahari. Tidak seperti itu ya. Nah, bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya seperti ini. Ini bagaimana kita itu pencarian Tuhan, makna la ilaha illallah. Coba kita di sini. La ilah itu artinya apa? Bung Arsif. Tiada Tuhan, Ustaz. Ya, tiada Tuhan. Illallah. Jadi pertama itu ketika kita mau membuktikan ini bukan Tuhan, kita anggap saja dia Tuhan. Nah, ternyata kemudian ketika kemudian tenggelam, maksud Tuhan tenggelam, berarti terbukti bukan Tuhan. Jadi diandaikan dulu itu sebagai Tuhan. Oke, jadi ketika mengatakan duit Tuhan, oke, duit Tuhan. Coba kemudian ketika nggak bisa nafas, nah Tuhannya mau ini duit, nah, berarti ini bukan Tuhan, gitu kan? Jadi ini ketika kita mau debat atau apapun, anggap saja seperti itu. Oke lah, nah ini persis cara berpikir seperti itu. Kita misalkan membuktikan di sini, ini yang digunakan di matematika. Buktikan bahwa akar 2 itu bilangan irasional. Ini bukti yang susah. Jadi lebih baik kita anggap akar 2 itu bilangan rasional. Lalu kemudian setelah proses kita bisa buktiin, ternyata bukan bilangan rasional. Ini cara pembuktian dengan cara via negativa. Itu yang kita diajarkan dengan la ilaha illallah, itu kita terbiasa berpikir menggunakan prinsip berpikir yang sangat penting yang namanya via negativa. Ini saya baca buku. Bentar. Mana bukunya ya? Bentar. Jadi ada buku tentang kesesatan berpikir. Tapi intinya ada buku 99 tentang kesesatan berpikir. Nanti bisa dicari di Gramedia. Intinya apa di situ? Berpikir yang paling penting itu apa? Itu adalah via negativa. Jadi kita buktikan caranya itu, oke, kita buktikan. Jadi kita ketika ada apapun terima saja, kita buktikan. Nah, Nabi Ibrahim itu tidak hanya menggunakan matanya saja, tidak hanya dengan menjadi pengamat,
Ini kemudian setelah besar, kemudian di tempat lain ya, di situasi lain, Nabi Ibrahim itu menggunakan pola pikir ini dengan tindakan, mempraktekkan via negativa. Kalau tadi kan berarti Nabi Ibrahim hanya jadi pengamat pasif ya. Nah, Nabi Ibrahim kemudian masuk ini di suatu tempat ketika itu zaman Nabi Namrud, pura-pura sakit. Nabi Ibrahim itu kemudian masih muda ya waktu itu ya, kira-kira umurnya Bung Arsif lah. Kemudian masuk ke tempatnya para patung-patung. Nah, oke, ini adalah Tuhan. Benar Tuhan enggak? Nah, tampak saja. Di kampak kok kepalanya bisa putus, hancur, dan ketika diajak ngomong nggak mau bicara. Oh, ini Tuhan apaan ini? Berarti terbukti bukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mempraktekkan via negativa, mencontohkan bagi kita cara berpikir la ilaha illallah. Kita lihat bintang yang pertama tadi dengan ini ya, dengan jadi pengamat pasif, yang kedua dengan langsung pelaku, praktek ya. Jadi tangannya ikut bergerak. Ini begitu canggihnya ya, begitu lugasnya Al-Qur'an itu menjelaskan tentang cara berpikir yang sangat penting. Berpikir la ilaha illallah, detailnya bagaimana itu dijelaskan dengan cerita Nabi Ibrahim. Jadi seharusnya makanya kalau memahami cerita ini pembuktian matematika seperti ini gampang ya. Ini gampang nggak Bung Arsif? Yang sebelah kiri ini. Sudah belajar kayak gini kan ya? Saya nggak terlalu paham Ustaz sebenarnya. Tapi kalau di cerita Nabi Ibrahim ini bisa jelas ya? Iya bisa Ustaz. Oke, nah ini manusia itu sebenarnya lebih berpikir menggunakan cerita daripada dengan logika. Itu makanya Al-Quran itu banyak sekali menggunakan cerita-cerita untuk menyampaikan pesannya. Coba kalau kebayangan kalau penyampaiannya seperti ini apa ini? Sebelah kiri ini. Oke, Mbak Asma Nia Haris bisa dipahami ya, Mbak Asma? Insya Allah, Ustaz. Oke, yang matematikanya apa yang ceritanya? Cerita. Oke. Oke, kita lanjut Mbak Asma. Ini baru pengantarnya. Alah, sekarang di sini. Apa bukti dari cinta? Kita pasti itu cinta atau bukan itu kita buktinya apa? Coba kalau kita lihat di sini, yang namanya bukti adalah dasar, fondasi. Berarti kalau bukti dari cinta di dalam prinsip titik itu adalah tauhid. Jadi kalau tidak berdasarkan cinta itu sebenarnya bukan tauhid. Namanya cinta-cintaan, cinta lucu-lucuan atau bisa berupa nafsu atau juga berupa keserakan. Jadi kalau tidak berdasarkan tauhid, yaitu itu kita bisa nilai lah. Coba kita bisa nilai apakah kita kemudian cinta dengan kutiba kegiatan ini, kemudian berdasarkan tauhid apa enggak. Kalau tidak berdasarkan tauhid, ya berarti bukan cinta yang sesungguhnya. Pasti akan merusak diri atau merusak orang lain. Oke ya, ini hal yang sangat dasar. Jadi kita membaca titik batu secara utuh. Jadi nanti prinsip dari fondasi dari adil itu cinta. Nah, kita sekarang fokus di sini. Fondasi atau bukti atau dasar atau dalil dari cinta adalah tauhid. Mohon dibaca yang Al-Qur'annya, Mbak Asmania Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Oke. Kita sering mengatakan bahwa tugas utama kita itu adalah bergembira, berbahagia. Dalilnya apa? Kan sering kayak gitu kan. Misalkan Bung Arsif jadi ustadz atau Mbak Asmania Haris jadi ustadzah. Bahwa tugas utama manusia itu bergembira. Nah, kemudian ada audiens, ada ini pendengar, kemudian protes. Buktinya apa? Dalilnya apa? Nah, buktinya apa? Kan dalilnya apa? Anda ngomong itu dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah karena karunia Allah dan karena rahmatnya, oleh karena itu bergembiralah. Dan itu lebih baik daripada apapun yang kamu kumpulkan. Jadi karena itu tugas utama kita adalah falyafrahu, bergembira. Dan kenapa bergembira? Ya karena rahmat dan karunia Allah. Ya, jadi
Tugas kita itu sebenarnya karena kita mendapat rahmat dari Allah, kemudian kita tugas kita mengungkapkan rahmat Allah kepada dunia. Itu namanya faliyafrohu. Oke, makanya kalau orang yang tidak berbahagia itu berarti melalaikan tugas. Makanya ya wajar tidak bahagia. Atau kita katakan kalau orang yang tidak berbahagia itu sebenarnya orang kurang ajar, ya. Tidak sadar bahwa dirinya itu dikaruniai Allah, tidak tahu terima kasih. Ya kita dicek lah kalau kemudian kita itu kemudian sedih itu sebenarnya sumbernya adalah karena kita itu kurang ajar, tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat dasar ya. Jadi kita menyampaikan cinta kalau kita nggak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya nanti akan kecewa. Apalagi nanti ditolak dan sebagainya. Saya teringat ini contoh bagi teman-teman yang masih jomblo. Ini banyak yang jomblo ya Bung Arsif? Banyak ya ini ya? Sepertinya, Ustaz. Bung Arsif jomblo juga, Bung Arsif? Sepertinya begitu. Nah, ini resep dari teman ya. Jadi ketika teman itu sering ditolak teman ini, ketika nembak cewek, nembak akhwat, kemudian ditolak, jawabannya apa? Oh, terima kasih. Memangnya cuma kamu yang menolak saya. Masih banyak cewek-cewek lain yang akan menolak saya. Memangnya cuma kamu akhwat yang menolak saya, masih banyak akhwat-akhwat lain yang akan menolak saya. Nah, jadi benar-benar dia punya sadar yang kokoh ya. Jadi, maksudnya kita hati-hati ya. Cinta itu tugas yang sangat besar, yang totalitas ya. Makanya kalau fondasi kita lemah ya siap-siap kita itu tersiksa atau membuat orang lain tersiksa. Makanya jangan heran kemudian kalau orang itu ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang. Oh, kalau masalah cinta, Bung Arsif, abang ingat ya. Oke, jadi kita harus pastikan selalu itu. Jadi ini juga harus sekaligus ini di titik B itu saya jelaskan bahwa kalau disatukan, kalau ajaran Islam dinyatakan dalam satu kata, Islam itu adalah tauhid. Jadi ada yang menganggap tuh bahwa ini kalau Kristen itu adalah religion of love. Kemudian Islam itu religion of justice. Kristen adalah agama cinta, Islam itu agama tauhid. Ada intelektual ya, pemikir barat yang mengatakan seperti itu. Nggak tepat ya, ini kalau Islam itu adalah agama tauhid. Jadi bisa jelas ya di sini ya, lebih dasar lagi dari cinta. Kita sering menganggap cinta itu sebagai segalanya, ini banyak sekali dan kita kemudian bingung ketika untuk mengcounter itu. Kita akan jelaskan bahwa cinta itu harus punya fondasi. Dan fondasinya itu adalah tauhid. Cinta itu aktivitas yang sangat besar. Karena aktivitas sangat besar, maka perlu dasar yang sangat kokoh. Dasar yang sangat kokoh itu yang kita sebut sebagai tauhid. Maksudnya gimana? Nah, di halaman berikutnya. Lanjut, Bung Arsif. Oke. Kita lihat di sini. Saya tak minum dulu ya. Teman-teman silakan diminum. Oke, kita lihat bisa di sini. Ini basmalah dari cinta dan dari tauhid ke cinta. Kita lihat di sini. Ini kursor kelihatan nggak kursor? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke. Jadi kalau kita mau lengkap membaca basmalah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seringkali kita nggak sempat secara penuh, secara lengkap. Minimal baca Bismillah itu gimana? Baca basmalah, Bung Arsif. Bismillah gitu aja kan? Iya, Ustaz. Ya, jadi kita bisa membaca basmalah itu kalau mau lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga kalau mau lebih pendek itu Bismillah. Misalkan saya minum ini, saya bacanya Bismillah. Jadi ini jangan bismi nggak ada maknanya bismi itu apa. Lah, ini Bismillah itu mencerminkan prinsip tauhid. Dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim itu prinsip cinta. Jadi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kita berarti menghayati prinsip tauhid dan prinsip cinta. Urutannya Bismillah kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang kita akan fokus dulu berkaitan dengan fondasi dari cinta yaitu tauhid.
Coba kita lihat di sini. Bismillah. Kita lihat kalau titik ba itu segalanya satu, utuh, tak terbagi, dan sejatinya tidak ada. Coba kita fokus dulu sekarang di titik ba ini. Di titik di bawah huruf ba. Kelihatan ya? Kursor saya di sini nunjukin, kelihatan? Oke. Iya, Ustaz. Coba kalau kita lihat titik ini, titik kan satu, betul nggak ini? Titiknya satu. Iya. Oke, titik bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Tidak bisa dibagi. Nah, itu berarti segala-galanya itu adalah satu utuh tak terbagi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu sebelum sejatinya tidak ada. Kenapa segalanya? Oke, sekarang saya perjelas dulu kenapa segalanya. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kalau kita tidak mau gagal, itu jangan berpikir atau bertindak parsial. Karena bertindak parsial itu pasti membawa sial. Namanya aja parsial. Ya. Parsial apa tahu ya? Maksudnya apa? Bertindak parsial. Berpikir atau bertindak parsial. Bung Arsif. Enggak paham, Ustaz. Nggak paham. Jadi parsial itu maksudnya kita tuh tidak utuh. Ya, tidak utuh. Parsial itu artinya tidak utuh, part, bagian. Jadi misalkan kita hanya fokus di satu hal, misalkan belajar saja, nggak kenal orang. Kenalnya monyet, makanya monyet dikasih nama. Nyumi, monyet, karena nggak kenal orang itu kan. Belajar terus ya. Itu atau kemudian organisasi terus ya, itu juga nggak persis ya. Jadi kita kalau nggak mau gagal, ya kita harus mulai dari pemikirannya utuh. Mulai dari keseluruhan. Nah, masalahnya kalau memulai dari keseluruhan itu berarti memulai dari alam semesta kan? Nah, memulai dari alam semesta bagaimana? Memulai dari diri, Ustaz. Nah, ternyata karena alam semesta berada di dalam diri kita, maka memulai dari alam semesta itu memulai dari diri kita, dari titik ba ini. Oke ya, jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu seharusnya kesadaran kita memulai dari segala-galanya. Segala-galanya itu seperti titik ba ini, satu utuh tak terbagi. Oke, maksudnya bagaimana? Saya perjelas seperti ini ya. Kalau kita berkaitan dengan penerapannya, kita harus menganggap bahwa alam semesta ini adalah satu utuh tak terbagi. Itu keyakinan dasar sebelum kita itu bertindak atas nama cinta. Kalau kita kemudian atas nama cinta kita misalkan ngasih ini ya, ngasih uang ke orang atau membantu orang, tapi dunia kita sangat sempit, hanya kita ke orang, kita kemudian berharap orang itu membalas kebaikan kita. Itu berarti bertindaknya itu tidak menganggap alam semesta itu sebagai satu keutuhan. Itu juga menganggap bahwa dunia itu hanya milik berdua. Saya ngasih bantuan ke kamu, berharap kamu balik bantu saya. Itu sebenarnya menganggap dunia itu cuma sesempit itu. Yang kedua, kita tuh berharap kita menjadi orang miskin atau orang yang tidak berdaya sehingga perlu dibantu di suatu saat. Itu akibat kita tidak memulai dari segalanya sebagai satu keutuhan. Tapi kalau kita memulai segalanya satu keutuhan, ya kita plong, pasti yang namanya kebaikan ya pasti kebaikan itu nggak akan hilang. Kalau kita menganggap Gatraya ini satu kesatuan, kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita ngomong, suara itu hilang nggak kira-kira, Bung Arsif? Hilang. Masih di Jagat Raya nggak? Sudah masuk ke telinga orang yang mendengar, Ustaz. Tapi sebenarnya bukan berarti hilang ya. Energi itu kan nggak akan hilang. Itu kan selain masuk ke telinga yang hilang kan kena tembok juga kan. Kemudian kemana-mana nyebar. Di telinga orang kan bukan berarti hilang kan. Nah, jadi yang kita lakukan itu nggak akan hilang. Karena segalanya itu utuh loh. Kita berbuat baik itu sama sekali nggak berharap kemudian di baik orang itu berbuat ini. Jadi jangan sampai ya, ini pikiran yang hati-hati. Jangan sampai kita kemudian misalkan membantu orang berharap suatu saat kita dibantu itu. Kalau kita berharapnya jangan ke orang itu, tapi kita kan segalanya kita pasti ini kan satu kesatuan, keutuhan. Jadi ketika kita bergerak,
memberikan suatu tindakan Bismillahirrahmanirrahim, kita tuh sebenarnya menggetarkan jagat raya. Sebenarnya karena jagat raya itu berada di dalam diri, ketika kita berbuat baik sebenarnya untuk diri kita sendiri. Dan itu sangat jelas di Al-Quran, perbuatan baik itu adalah untuk kamu sendiri. Karena kita ngasih sesuatu ke orang lain itu berarti kan kita sebenarnya orang lain itu berada di dalam diri kita, di dalam jagat raya kita, ya sebenarnya kita memberi ke diri kita. Ini hal yang sangat dasar supaya kita nggak nanti kalau misalkan ditolak nggak gantung diri ya, Bung Arsif. Ya karena kita diberi kesempatan Allah misalkan tertarik dengan seseorang seperti itu. Ya kita berikan kebaikan seperti itu, tapi jangan kemudian berharap kemudian dibalas kebalikan lagi, ikhlas saja. Nah, buktinya ikhlas atau apa? Ya ketika kemudian ditolak itu. Nah, itu hal yang sangat sadar bahwa kita menganggap bahwa segalanya itu satu, utuh tak terbagi. Nah, yang lebih dasar lagi, tapi jagat raya yang banyak itu adalah kalau kita dibandingkan dengan Allah, karena segalanya itu hanya satu, maka jagat raya itu berarti nggak ada. Kalau jagat raya ada, berarti yang ada itu ada dua, Tuhan dan jagat raya itu. Maka yang namanya titik ba itu kemudian harus diingatkan, dihubungkan dengan Allah, supaya kita itu hilang. Jadi kalau kemudian kita masih menganggap jagat raya utuh, tapi kemudian kita masih ingat-ingat itu, ya kita masih sebenarnya masih belum tuntas. Kita merasa berbuat baik. Nah, ini hal yang menyesatkan ketika kita merasa berbuat baik. Coba kita amatilah. Sebenarnya perbuatan baik manusia nggak ada. Misalkan Bung Arsif hari ini berbuat baik, misalnya ngasih uang ke pengemis lah, ini paling gampang contohnya. Coba, bagaimana Bung Arsif bisa ngasih uang ke pengemis kalau kemudian nggak punya tangan? Kemudian bagaimana Bung Arsif bisa ngasih uang ke pengemis kalau kemudian nggak punya uang? Bagaimana Bung Arsif bisa ngasih ke pengemis kalau nggak ada pengemisnya itu nggak datang? Bagaimana Bung Arsif bisa ngasih ke pengemis kalau ketika pengemis datang, kemudian perutnya nggak mules? Kemudian akhirnya ke WC. Nah, itu sebenarnya itu peristiwa itu sebagai satu kesatuan itu. Tapi makanya kalau kita sudah mengakui saya bertindak baik, itu sudah merusak karena kita menganggap diri kita itu ada. Kalau kita merasa ada, ya nanti akan ketika ditolak atau akan cenderung diingat-ingat seperti itu. Kalau kita kemudian, makanya di sini ya kita akan jelas di sini kita harus diikatkan dengan Allah. Allah itu apa? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Jadi kita bisa berbuat baik itu caranya dengan mengenolkan diri kita. Jadi kasih sayangnya Allah itu nggak mengendap di dalam diri kita, tapi dipancarkan. Bisa dibayangkan ya? Jadi makanya pentingnya di sini, kalau kita anggap perbuatan baik itu sebagai start, mulai berbuat baik itu harus on dulu. Jadi bismillah itu ibarat on off. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu pasti. Tapi kalau kemudian kita nggak sadar bahwa Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, ya kita stres. Maksudnya saya perjelas seperti ini ya, perjelas ya. Yang penting kita di sini sebenarnya ada sinyal. Tapi kalau HP kita nggak ada tanya gimana? Atau kita nggak punya HP, bisa menangkap sinyal itu nggak? Tidak bisa. Nah, walaupun di sini itu kasih sayang Allah itu berlimpah, tapi kalau kita tidak mengaktifkan, ya kita nggak sadar. Maka dengan cara kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya ini bertindak atas nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salam Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musabbirul Ghafarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fatal Alimul Qabid sampai As-Sabur 99. Tapi terlalu panjang. Intinya 99 itu terangkum di dalam Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu siapa? Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Rahmanur Rahim di sini nggak ada wanya ya. Ar-Rahmanur Rahim itu satu kesatuan. Kalau ditelusuri Rahmanur Rahim, ini akar katanya adalah rahmat, cinta. Jadi Allah itu apa? Allah itu Maha Pemberi cinta. Dan pemberi cinta itu kemudian bukan kemudian kita endapkan. Kalau yang namanya cinta itu harus diungkapkan. Kebaikan dari Allah itu Subhanahu wa taala itu bukan kemudian kita dipendam untuk diri sendiri, tapi untuk disebarkan seluas-luasnya.
Kita nggak mungkin bisa memaafkan orang lain kalau kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki, kalau kita di hati kita tidak ada persediaan maaf, ya kita tidak bisa memberi maaf. Betul nggak? Kalau di hati kita nggak ada persediaan cinta, kasih sayang Allah, ya kita tidak bisa memberi kasih sayang kepada sesamanya. Ini hal yang sangat dasar ya, setelah kita menyadari bahwa segalanya satu utuh tak terbagi, kita juga harus menyadari bahwa sejatinya tidak ada. Ini sebenarnya jantungnya titik batu di Bismillahirrahmanirrahim ya, pemahaman ini. Kira-kira bisa ditangkap ya, Bung Arsif? Walaupun agak bingung ya. Bisa Ustadz. Oke, cuman butuh merenung sepertinya. Oke, untuk supaya lebih jelas lagi saya jelaskan dengan cerita. Ini di gambar kanan saya nih, gambar apa nih Bung Arsif? Dapat diungkapkan dengan kata-kata. Gambar apa itu? Orang yang sedang mengantuk. Apa sih itu? Orang tutup mulut. Terus? Satunya orang ngaji. Iya. Nah ini bapak saya ini. Ini bapak saya lagi ngajar ngaji. Ini bapak saya tuh ngajar ngaji kayak gini tuh udah lebih dari 40 tahun. Ngajar ngaji kayak gini. Coba kalau kemudian kira-kira kalau motivasinya itu mencari rezeki, duit, ya dia nggak akan bertahan seperti ini ya. Ini yang sangat menyesatkan itu, kita memisahkan antara pekerjaan dengan ini ya, dengan kasih sayang. Sebenarnya pekerjaan itu harus dianggap sebagai tugas kita itu menyebarkan kasih sayang Allah. Jadi kalau kita memulai pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti pekerjaan itu adalah ibadah sebagai tugas kita menyebarkan kasih sayang Allah. Irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Sayanglah penghuni bumi, maka penghuni langit itu akan menyayangimu. Ini yang sering banyak banget kan orang memisahkan itu kan, pekerjaan dengan misalkan kita berbuat baik. Pekerjaan itu perbuatan baik kita, supaya kita menyebarkan manfaat ke orang lain. Nah, ini pentingnya kita memulai dengan bismillah. Jadi di Islam itu kita tahunya bahwa tindakan kita itu sukses apa tidak, itu bukan di akhir. Ini yang kesesatan yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, yang namanya sukses atau apa ditentukan di akhir. Di akhir. Tapi yang lebih, memang ada ini ya, memang yang namanya ada istilah husnul khotimah itu kan, berarti di akhir itu baik. Tapi sebenarnya kita bisa tahu juga sukses tidaknya itu di awal. Min alamatin nujhi fi nihayah arruju ila Allah fi bidayah. Tanda kita itu selamat, menang di akhir itu memulai atau kita merujuk atau kita pegang berfondasi pada Allah sejak di awalnya. Kita bisa dicek sendirilah. Saya melakukan ini tuh akan berhasil apa enggak? Misalkan membuat kutiba, kita akan sukses apa enggak? Kita enggak usah bayangin itu. Tapi kita dicek di hati kita. Ini benar-benar lillahi ta'ala dan menyebarkan kemanfaatan apa enggak? Itu sudah menang. Itu hal yang sangat dasar. Karena kita tuh enggak akan tahu akhir ya seperti itu. Tapi kita tuh sebenarnya sudah menang ketika kita kemudian menjadikan bahwa tauhid sebagai fondasi dari pekerjaan kita, dan pekerjaan itu adalah untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi apapun pekerjaan Anda, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai tukang becak, sebagai tukang cukur kumis, atau apapun, itu sebenarnya adalah bagian untuk mengungkapkan kasih sayang Allah. Jadi nggak ada hal kecil yang kemudian kita melakukannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pentingnya kita itu, jadi jangan kita kemudian bicara cinta sebelum kita itu mengokohkan tauhid. Oke, ini dilanjut dulu. Ini masih lumayan banyak materi, tapi mudah-mudahan intinya bisa kena ya. Oke, kita lihat di sini. Apa itu cinta? Coba yang gambar kiri, gambar apa itu, Arsif? Induk ayam Ustadz bersama anaknya. Oh, yang satunya ya itu ayam dan anaknya. Kemudian yang kiri, satunya ikan dalam mulut ikan itu ada anak-anak ikan kayaknya. Iya betul.
Jadi ini yang ayam dan ayam berarti yang betina ya kan? Ini betina dan anak-anaknya. Kemudian yang ini adalah ikan ini yang jantan, ikan arwana. Jadi kalau ayam itu yang memelihara anaknya itu yang betina, ayam. Kalau jantan ini yang tugasnya betina itu bertelur, setelah bertelur itu dimasukkan ke dalam mulutnya si jantan ini. Jadi selama berhari-hari ini nggak makan, puasa. Kalau ayam itu kan yang berpuasa itu berarti si betina waktu mengerami telur supaya menetas. Nah kalau di ikan arwana itu berarti yang jantan yang mengerami telur-telurnya itu di mulutnya, berarti nggak makan, nggak minum Sprite, nggak makan tahu ya kan, dia nggak ini ya, puasa. Pertanyaannya Bung Arsif, kenapa kok ayam melakukan tindakan seperti ini Bung Arsif? Karena cinta, Ustadz, cinta kepada anaknya. Berarti sumbernya dari mana itu cinta itu? Kenapa bisa kemudian ayam itu bisa cinta kepada anaknya, itu sumbernya dari mana? Tauhid. Oke ya. Kalau kita lihat di keutuhan simbol, itu berarti kan sebenarnya ada instruksi Tuhan kan? Jadi ada instruksi Tuhan yang terpasang di dalam arwana ini. Ada instruksi Tuhan yang terpasang di dalam ayam ini. Instruksi Tuhan itu terkodekan, kalau secara biologi itu terkodekan dengan 4 simbol biokimia yang namanya DNA itu. Jadi DNA itu kan hurufnya cuma ada 4 yang disimbolkan dengan A, C, T, H. Jadi kalau kita nulis nulis biasa itu hurufnya ada 26 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah kalau DNA itu hanya ada 4. Itu instruksi perilaku dasar makhluk hidup itu ada di DNA. Nah kira-kira yang nulis DNA itu siapa? Kalau yang nulis Al-Quran, mushaf Al-Quran itu kan percetakan. Yang menulis misalkan di percetakan Saudi atau di percetakan Toha Putra Semarang, Cordoba, dan macam-macam itu kan ya, percetakan itu yang nulis mushaf Al-Quran itu adalah percetakan. Ditulis dengan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Jadi Al-Quran, mushaf Al-Quran itu ditulis oleh percetakan yang dibuat manusia. Nah sekarang yang menulis DNA dengan 4 huruf, itu yang nulis siapa? Percetakan mana? Nah, ini yang semakin jelas yang dimaksud kemudian bahwa suara Tuhan itu lebih dalam ya. Jadi tidak, ini sesuatu yang sangat kuat ya. Jadi ayam itu melindungi anaknya itu tanpa alasan, sangat kuat. Karena sudah ada instruksi Tuhan itu. DNA itu. Jadi dia nggak punya pilihan lain. Misalkan kemudian, nggak mau ini anaknya jelek, nggak ada ayam kayak gitu. Saya nggak mau. Ini emansipasi dong. Nggak seperti itu. Dia punya pilihannya, namanya cinta tuh nggak ada pilihannya kayak gitu. Dia hanya menjalani instruksi saja. Ini yang sangat rapuh di sekolah itu diajarkan bahwa manusia itu bertindak atas logika. Itu sebenarnya sangat dangkal ya. Orang yang bertindak dengan logika itu ukuran untung rugi itu sesuatu yang sangat dangkal. Karena logika suatu saat benar ketika asumsinya berubah, ya jadi berubah. Makanya hal-hal yang sangat dasar, hal-hal yang sangat penting di hidup kita itu tidak diputuskan dengan logika. Ketika menilai istri itu pakai logika ini nih, nanti menghasilkan ini. Lah hal-hal yang sangat penting itu makanya kita tuh biasanya sholat istikharah atau apa itu supaya kita terhubung dengan sumber instruksi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta ini sebenarnya berdasarnya itu ada instruksi ya, ada instruksi Tuhan. Makanya kita nggak, bedanya kalau hewan itu kan dia nggak punya pilihan ya, dia nggak lebih ya, dia kayak gitu aja, dia nggak kemudian nggak ada pilihan lain karena nggak bisa protes lah. Beda dengan manusia. Oke ya, tapi yang jelas di sini cinta ini adalah sumbernya adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengungkapkan kasih sayang cinta itu rasanya damai ya. Karena sesuai dengan diri kita yang lebih dalam. Diri kita yang lebih dalam itu yang kita sebut sebagai suara Tuhan itu. Misi atau kita sebut sebagai misi Tuhan atau apapun. Tapi ada diri kita yang paling dalam itu. Ini ada buku yang sangat bagus ya, bisa dibaca
start with why. Jadi mulailah dengan why. Jadi kita kalau memulai apapun tuh harus punya fondasi yang sangat kuat ya. Kalau kita memulai sesuatu dengan fondasi yang sangat kuat itu nggak gampang kita oleng, nggak gampang ikut-ikutan. Karena setiap kita itu tidak muncul asal-asalan. Setiap kita tuh muncul pasti ada misi unik ya. Misi unik yang dititipkan di DNA kita maupun juga misi unik yang Allah titipkan mungkin selama ini ya bukan lewat biologi tapi kemudian lewat bisikan-bisikan yang jernih ya. Oke, dilanjut. Oke, kita lihat di sini apa itu cinta bisa kita lihat di sini di Mbak Asmania Haris. Ya, Atau Ustaz. ya dibaca sebelah kanan. Apa di Al-Qur'annya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki sulula yakhruju min butuniha syarabun mustalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Oke. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Kita lihat coba di sebelah kanan di sini. Ini gambar apa ini? Laler apa? Gambar apa ini Bung Asif? Mudah-mudahan HP-nya jelas. Gambar apa coba? Lebah, Ustaz. Oh ya, berarti oke, di sini lebah ya. Lebah itu bisa membuat karya yang luar biasa. Sarang yang bentuknya segi 6. Kenapa lebah itu bisa membuat karya yang luar biasa? Karena lebah ini bekerja dengan penuh cinta, kalau bahasa manusia seperti itu. Karena lebah ini bekerja hanya mengikuti instruksi Tuhan. Dan ini instruksi Tuhan itu sangat jelas di Al-Quran dijelaskan di sini kan. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Dan Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di gunung, di pohon, dan dimanapun tempat tinggal ya. Oke, di sini kita lihat di sini. Tuhanmu mewahyukan. Kira-kira wahyu Tuhan kepada lebah itu lewat apa? Apakah lewat Telegram, WhatsApp, atau kemudian pakai apa lagi? Pakai surat? Kira-kira pakai apa? Allah mewahyukan kepada Tuhan itu apakah kemudian pakai speaker, loudspeaker? Atau pakai apa? Bung Arsif, kira-kira Allah mewahyukan kepada Tuhan itu lewat apa? Pakai WhatsApp atau pakai suara diperintahkan kayak orang pakai ini di pasar. Halo, kamu buat sarang kayak gitu. Naluri, Ustaz. Ya, naluri itu kan. Naluri itu dari mana? Ya kita bisa lihat tadi kalau teknologi ilmu pengetahuan sekarang, naluri lebah itu sudah tertanam di dalam lebah itu. Jadi yang namanya instruksi Tuhan pada lebah itu lebih dekat daripada lebah itu sendiri. Jadi lebah itu bertindak bukan atas nama dirinya sendiri. Jadi lebah itu bertindak itu atas nama Tuhan sebenarnya. Kan dia hanya ngikutin instruksi saja. Nah, itu sudah ada di dalam DNA-nya. Makanya kita akan sangat sulit memahami bahwa suara Tuhan itu sebagai yang mengendalikan hewan dan mengendalikan hidup kita, itu kalau membayangkan suara Tuhan itu Al-Quran Mushaf. Oke ya, sekali lagi, itu kalau kita bayangkan Al-Quran atau suara Tuhan itu berupa Mushaf, ya kita susah memahami ini. Maka sekali lagi kita ingatkan tadi bahwa yang namanya suara Tuhan itu adalah bal huwa ayatum bayyinatum fi sudril ladzina utul ilm. Nah, kalau lebah ini bisa bertindak seperti ini, membuat sarang yang sangat bagus, ya ini hanya mengikuti wa auha rabbuka, mengikuti wahyu Tuhan. Cuma karena tuh lebah itu tidak bisa membuat simbol lagi, dia membuat sarang lebah tapi kayak gini terus, nggak ada perkembangan. Zaman Nabi Adam, lebah bikin sarangnya seperti ini.
Ketika manusia belum pakai ini ya, belum punya WhatsApp. Kira-kira pada zaman Nabi Adam kan belum ada WhatsApp ya, belum ada Zoom. Lebah sudah bisa bikin kayak gini. Nah, ketika kemudian manusia membuat Zoom, lebah juga masih buat sarangnya kayak gini terus. Karena kenapa? Kita tahu di bab sebelumnya, karena lebah ini tidak bisa membuat simbol lagi. Jadi dia hanya ngikuti instruksi saja, nggak punya pilihan lain, dia ngikuti saja seperti itu. Oke, ini berarti kerjaan yang sangat bagus itu intinya apapun, itu adalah pekerjaan yang penuh cinta. Pekerjaan yang penuh cinta adalah pekerjaan yang tidak lain adalah mewujudkan misi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Lanjut, Mbak Asmania, ke halaman berikutnya. Oke. Ini gambar apa, Bung Arsif? Yang sebelah kiri. Gambar apa ini? Dewa Yunani sepertinya. Bukan Yunani ini. Yunani nggak kayak gini. Yunani itu kebanyakan ini bentuknya ini 3 dimensi. Maksudnya di ini ya, patung lepas. Di Romawi kan patung lepas. Apa ini? Saya nggak paham, Ustaz. Ini Mesir lukisan ya? Dinding. Mesir. Ya, lukisan dinding ya. Jadi di patung ini Ramses II. Jadi Fir'aun di ini. Jadi ini kisah Fir'aun yang membunuh bayi, yang membunuh Bani Israel ya di sini. Jadi musuhnya Israel adalah Fir'aun ya. Musuhnya Israel siapa, Bung Arsif? Palestina itu. Musuhnya Israel itu Fir'aun ya, di sini. Oke, Mbak Asmania, dibaca di Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Iz auhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabuti faqadhifihi fil yammi falyulqihi yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madayana thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Oke. Jadi ini kisah Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Muhammad bersedih, ini biasanya Allah itu hiburan yang paling ini ya, yang paling indah, paling keren itu adalah kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad yang sedang sedih itu dihibur dengan cerita, yaitu cerita ketika Nabi Musa sedang sedih. Nah, jadi kenapa cerita orang lain kok bisa menghibur kita? Ya karena kita pada dasarnya itu sama ya. Pada dasarnya kita tuh pada hal yang sangat dasar tuh programnya itu mirip lah, operating sistemnya itu mirip. Kita kalau HP itu mirip, walaupun HP bisa macam-macam, tapi operating sistemnya Android. Walaupun manusia itu macam-macam, operating sistemnya itu sama, yaitu fitrah. Makanya ketika kita kemudian memahami orang lain, itu kita sebenarnya memahami diri kita. Makanya ketika Nabi Muhammad sedang sedih, itu Allah menghibur dengan cerita ketika Nabi Musa sedang sedih. Nah, cara Nabi Musa ketika sedih, itu cara Allah menghiburnya, itu Nabi Musa diingatkan ketika cerita masa kecilnya. Jadi ini sesuatu yang sangat dasar ya. Jadi manusia itu diprogram dari dalam dan dari luar. Kalau diprogram dari dalam, itu yang tadi yang namanya DNA lah, misalkan seperti itu. Suara Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tapi yang diprogram dari luar, itu programnya itu berupa cerita. Bukan logika ya.
Jadi kalau komputer itu diprogram dengan logika, manusia itu diprogramnya itu dengan cerita. Jadi jarang sekali kemudian orang itu melakukan tindakan itu kemudian berdasarkan logika ya. Itu hal-hal yang makanya yang ini ya, yang kurang tepat. Makanya sekarang itu mulai sadar bahwa manusia itu sebenarnya bukan homo sapiens. Manusia itu bukan makhluk yang bernalar, tapi makhluk yang kemudian emosinya itu lebih kuat. Nah, ini kita lihat di sini, ini berkaitan dengan apa itu cinta. Cinta itu berkaitan dengan tadi ya, kaitan di sini dengan getaran terdalam diri kita. Di sini tadi dikatakan bahwa wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang. Kalau di sini Allah itu mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk melempar Nabi Musa ke dalam sungai Nil. Di sini sama-sama mewahyukannya. Sama-sama mewahyukannya. Tapi bedanya kalau tadi ya, kalau wahyu yang diterima oleh lebah itu kan permanen. Kayak gitu terus kan. Permanen dan bersifat umum. Jadi semua lebahnya seperti itu. Ada nggak yang kemudian lebah karena itu lebah Indonesia, itu kemudian bikinnya bukan segi 6 tapi segi 5. Nggak ada kan. Semua lebah itu seperti itu. Jadi sifatnya permanen dan kemudian bersifat umum. Tapi wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa ini adalah bentuk pengecualian. Bentuknya khusus. Nah, kira-kira seorang ibu lempar anaknya ke sungai, itu perbuatan kriminal atau bukan, Bung Arsif? Ibu membuang anaknya ke sungai itu kriminal bukan, Bung Arsif? Kriminal, Ustaz. Ya, kriminal. Ini kalau dia udah jadi lah ini kelihatannya bisa ini ya. Cinta itu kadang-kadang nggak bisa dipahami, susah dipahami. Ini perilaku kriminal ini. Makanya jangan heran kemudian kalau ada orang yang kemudian perilaku aneh ya, kalau karena kebawa cinta itu jadi aneh. Bisa kita anggap kriminal ini. Tapi beda ini ya, kalau cinta yang dasarnya tauhid itu sebenarnya kelihatannya kriminal tapi sebenarnya enggak ini kan. Ini karena dia tuh hanya mengikuti bisikan dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau wahyu yang seperti ini lewat DNA atau bukan? Kelihatannya sepertinya bukan ya. Kalau dia terus-menerus dibuang terus. Nah ini berarti dia tuh walaupun sama-sama wahayna, kita dari dua cerita ini kita lihat titik bedanya. Bedanya tadi kalau di lebah itu bersifat umum dan permanen, di sini adalah kalau di sini wahyu atau instruksi kepada ibunya Nabi Musa ini bersifatnya khusus, pengecualian. Tapi titik temunya sama, yaitu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya cinta itu harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu lebah membuat karya yang luar biasa, yaitu sarang segi 6, maupun ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa melempar anaknya ke sungai. Ini adalah karya luar biasa, tindakan yang luar biasa. Tindakan bukan sekedar menyelamatkan bayinya, tapi juga menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel. Ini tindakan yang dimensinya adalah luar biasa. Ini kebaikan yang luar biasa. Walaupun tampaknya sekilas menurut Bung Arsif sebagai tindakan kriminal. Nah ini tindakan cinta ya. Tindakan cinta itu kadang-kadang tidak bisa dipahami orang lain. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Oke, di sini mulai lebih serius di sini nih. Apa itu cinta? Kita lihat di sebelah kanan itu gambar apa? Di gambar yang warna hitam itu gambar apa, Bung Arsif? Bung Arsif apa itu? Simbol bahasa Yunani sebenarnya, Ustaz. Saya nggak paham itu simbol matematika. Yeah. Ada delta, beta. Ya, ini kalau diucapkan 1000 kali ini kira-kira bisa mengubah apa ini, Bung Arsif? Mengubah jadi pegel, Ustaz.
Ya, ini karya yang luar biasa. Ini juga karya yang sangat dalam ya. Ini melampaui logika ini. Dan ini adalah karya dari James Clerk Maxwell. Bung Arsif sudah ngucapin terima kasih ke Maxwell belum, Bung Arsif? Lah ya, kita bisa pakai Zoom ini kan karena pengamalan ini. Kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai WhatsApp, kita bisa lihat televisi, nonton televisi, ada internet. Ini karena diamalkan. Karena ayat-ayat Allah ini, kalam Allah ini diamal kutip ya, kalau itu maksudnya. Makanya ini hanya dibaca berulang-ulang ya, kita tidak mengubah apa-apa. Tapi karena pengamalan dari ayat-ayat ini, maka muncullah kemudian radio, kemudian muncul televisi, internet, WhatsApp, Zoom, Google, Facebook. Ini karena pengamalan ini. Pengamalan dari ayat Allah yang kemudian dibisikkan kepada Maxwell, James Clerk Maxwell. God said-nya, ini kata Tuhan berfirman, firmannya kayak gini, no, and then there is light. Termasuk dari seperti ini, dengan mengotak-atik seperti ini Maxwell bisa menghitung kecepatan cahaya. Cuma ngotak-atik ini ya, ngotak-atik kayak gini, bisa menghitung kecepatan cahaya. Kok bisa? Dengan ngotak-atik seperti ini, kemudian bisa tercipta tahu bahwa yang namanya gelombang elektromagnetik, bahwa listrik dan magnet itu sebenarnya satu kesatuan. Nah, ini sebenarnya berasal dari sesuatu yang sangat dalam ya. Maka kira-kira yang mengilhami Maxwell ini siapa? Seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau kita fokusnya keluar, ya kita banyak ilusi. Tapi yang di luar itu kita harus, yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah tanda. Kita kebenaran itu berada di dalam diri. Ini yang ditemukan oleh Maxwell. Sekarang yang biru dibaca, Bung Arsif. Our philosophy is that we care about people first. Artinya apa, Bung Arsif? Bahasa Makassarnya apa? Bahasa Makassar. Bahasa Makassarnya gimana? Saya nggak paham, Ustaz. Masa kata bahasa Makassar? Oke, jadi ini kalau kita membuat karya apapun, itu walaupun bentuknya itu kutiba, bentuknya buku matematika detik atau apapun, itu sebenarnya yang paling dasar kita adalah menyebarkan kasih sayang Allah. Kita peduli kepada manusia. Itu hal yang sangat dasar ya. Sebelum kita bahas masalah hal teknis, yang perlu kita tekankan itu kepedulian kita. Ini kesalahan kita ya. Ini kesalahan kita dalam berpikir itu seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu kemudian terlalu fokus ke dalam. Padahal ketika menghadapi masalah, yang penting adalah terhubung dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. On dulu. Nah kemudian kepekaan kita pada manusia, kemudian dari seperti itu kita nanti berbuat baik. Jadi jangan sampai kita ini ya, pikiran-pikiran yang ingin diperhatikan, pikiran ingin dipuji, itu pikiran-pikiran yang merusak ya. Karena tugas manusia itu kemudian kita itu memperhatikan. Karena harus dari dalam keluar ya, memperhatikan, memuji, kemudian menyemangati. Tapi kalau kemudian kita berharap seperti itu ya, jangan terlalu banyak lah. Yang namanya dari luar itu sebenarnya kan adalah ya hanya simbol itu. Makanya yang penting itu dari dalam dulu baru keluar. Ketika ada masalah itu diselesaikan di dalam diri kita dulu, baru kemudian fokus di luar. Entah masalah dengan teman, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan apapun. Nah itu berkaitan dengan kekuatan cinta. Kekuatan cinta itu hanya akan muncul kalau kita terhubung dengan sumber cinta. Sumber cinta itu kalau dalam bahasa Arab namanya Ar-Rahman Rahim. Berarti sumber cinta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, kita lanjut. Sip. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat beda banget ya, sebelah kiri sama sebelah kanan kan.
Nah, ini karena manusia itu yang interaksinya dengan manusia. Manusia itu hanya manusia yang bisa kemudian membahagiakan orang lain karena ini ya, jadi hanya magnet yang bisa terpengaruh magnet ya. Hanya manusia yang bisa terpengaruh. Jadi yang paling berpengaruh dengan manusia itu manusia. Jadi jarang kemudian orang itu kemudian membenci kambing atau membenci kucing sampai berlebihan ya. Yang kemudian orang itu yang membenci orang biasanya seperti itu. Karena justru karena sama ya. Kita yang tadi nggak sadar itu justru karena sama. Jadi manusia itu bisa digetarkan ya dengan manusia. Nah ini karena sama-sama manusia jadi seperti ini. Nah sekarang kayak gini nih, manusia dengan mesin. Nah ini lama-lama ngantuk. Ini teman-teman kalau kemudian ini saya yakin yang paling nggak ngantuk itu Bung Arsif karena diajak ngobrol. Nah ini seperti ini manusia berinteraksi dengan mesin ya. Lama-lama ya teler ini. Ini kalau kita hanya pengen mengajarkan ya, hanya mengajarkan logika atau apa, memang cukup pakai mesin. Cuma kalau kita pengen mengajarkan cinta, ya manusia harus berinteraksi dengan manusia. Hanya manusia yang bisa memahami cinta manusia ya, jadi terhubung dari dalam. Oke lanjut, ini belum mulai ini. Coba lanjut. Nah, ini gambar apa ini Bung Arsif? Yang Nah, ini cinta atau nafsu, kita lihat di sini anak kecil seperti ini ya. Jadi kita namanya cinta dan nafsu itu mirip-mirip ya. Dan nafsu itu nggak buruk ya. Nafsu itu nggak buruk kalau kemudian kita bisa arahkan. Kalau kemudian jadi innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi ini yang namanya nafsu itu pada dasarnya memang ini buruk tapi kecuali yang dirahmati Allah, yang terhubung dengan cinta lah seperti itu. Tapi cara kerjanya itu mirip. Dalam hal apa? Melampaui logika. Lebih kuat daripada logika. Mirip seperti itu. Ini kayak gini kan ini apa ini? Lah ini tapi kalau kemudian yang merusak ya, merusak itu kemudian kelihatannya kita bisa tahu yang mana cinta mana apa, kita lihat nanti dampaknya bisa kita lihat ini merusak anak kecil kayak gini kan jadi nggak waras ini kan. Hormon-hormonnya jadi tumbuh terlalu cepat, nggak alamiah ya. Ini jadi rusak. Ini gambar sebelah kanan itu apa Bung Arsif? Rusa yang disayangi singa. Ini sebenarnya makanannya ini singa ya, tapi karena terlalu kecil, ini nggak tega makan. Seperti ini, terlalu kecil. Nah, ini yang menggerakkan siapa itu kan? Nah, itu bedanya cinta sama nafsu bisa kelihatan di sini ya. Dan itu sebenarnya dia pun nggak ini ya, bukan berpikir ya. Jadi yang namanya cinta itu melalui pikiran ya. Kalau kita kemudian masih berpikir ini itu sebenarnya itu bukan cinta tuh. Nanti kita akan lebih jelas di bab berikutnya. Jadi yang namanya cinta itu bukan muncul dari pikiran. Kalau pikiran itu namanya nanti yang muncul itu rasionalisasi. Cinta itu dari dalam ya. Jadi baru cinta kemudian baru berpikir. Cinta dulu baru logika. Kalau kemudian dasarnya logika itu bukan cinta sebenarnya. Kalau kita memberikan sesuatu kemudian dasarnya kemudian untung rugi itu bukan kasih sayang sebenarnya. Itu hanya manipulasi diri dan manipulasi orang lain. Kita ngasih orang lain biar misalkan pilih saya mau jadi ketua pos kampling gitu kan. Nah, itu berarti ada motivasi seperti itu manipulasi diri, membodohi diri, membohongi diri dan membohongi orang lain. Intinya kalau nanti bisa berujung kecewa itu sebenarnya bukan cinta. Atau berujung kemudian pada kerusakan itu bukan cinta. Bukan lanjutan dari kasih sayang Allah. Dilanjut ini sebelum sampai jam 10 ya. Ini Oke. Nah, ini yang pentingnya tadi ya. Kita hati-hati dengan yang namanya marah, emosi. Ini banyak orang yang salah cara menangani emosi ya. Kalau kita menangani emosi itu caranya bukan dengan dipikirkan. Karena itu sesuatu yang sangat kuat. Kita marah, kemudian jenuh, kemudian dendam. Itu caranya bukan dengan dipikirkan. Caranya itu cara bagaimana mengatasi emosi. Yang paling penting itu yang pertama kita disadari lah seperti itu. Tapi cara untuk menghadapi emosi itu caranya dengan tidak berpikir.
tidak berpikir tapi terhubung. Itu yang disebut sebagai namanya zikir. Zikir itu tidak berpikir tapi terhubung. Itu cara kita menangani emosi itu dengan zikir, bukan dengan berpikir. Ini yang sering kita salah, kemudian kita ketika sedih kemudian merenung, itu biasanya malah membuat kita tambah rusak ya. Ada buku yang sangat bagus, saya ingat banget di buku ini ya, buku Love, intinya nih, cinta, pengobatan, dan keajaiban. Itu salah satu cara kemudian orang yang kemudian akhirnya menjerumuskan sendiri, itu ketika sedih berpikir, kemudian merenung. Dan itu akhirnya tambah merusak diri kita sendiri. Sebenarnya cara mengobati kesedihan atau apapun, caranya itu dengan memberikan kebaikan. Entah kemudian menyingkirkan pecahan kaca dari jalan, atau kemudian menyapa orang, itu yang kemudian kita bisa menghilangkan kesedihan kita. Jadi untuk melawan emosi itu caranya bukan dengan berpikir lah. Jadi emosi itu lebih kuat daripada kognisi. Emosi itu lebih kuat daripada berpikir. Perasaan itu lebih cepat, lebih kuat daripada pikiran. Nah, pentingnya kita ketika dua detik pertama begitu muncul, kita harus kemudian disadari. Dan ini butuh latihan ya. Mbak Asmania dibaca yang sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahhaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Di sini beda dengan lebah. Dengan lebah itu yang diberikan kekuatan nalurinya itu hanya satu jenis ya. Baik semua gitu. Ada nggak misalkan lebah itu kriminal? Bung Arsif, ada lebah kriminal. Jadi nggak ada, misalkan ada gajah ngamuk, itu bukan kriminal juga itu kan. Gajah ngamuk ataupun kemudian singa makan orang itu pun bukan kriminal. Walaupun kemudian bisa dihukum, itu bukan kriminal. Nah, bedanya karena di manusia itu di sini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah itu mengilhamkan dua jenis ya. Jadi fujur dan takwa. Jadi hal yang sangat kuat di dalam diri kita ya, itu ada dua jenis. Fujur yang bisa mengarah ke kerusakan, keburukan, dan takwa. Jadi ada dua kutub di dalam diri kita yang selalu bergejolak ya. Jadi manusia itu setiap saat dalam pilihan terus bergejolak seperti itu. Kita memilih jalan baik atau jalan buruk, itu di dalam diri kita itu pasti ada pertentangan terus-menerus. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi di binatang itu kita sebut tindakannya itu enggak kemudian kita ini ya. Kita tindakannya sebagai cinta atau sebagai nafsu itu enggak jelas pokoknya di binatang. Ya naluri saja seperti itu. Tapi di manusia kita bisa bagi, ada yang nafsu, ada yang cinta. Yang cinta yang mana? Cinta itu berarti yang terhubung dengan kasih sayang Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu itu pada dasarnya juga sebenarnya bukan buruk ya. Jadi nafsu pun bisa baik kalau kemudian terhubung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut. Ini berkaitan dengan psikologi. Kita lanjut berikutnya dengan matematika. Nah, ini cinta juga di sini. Ini jangan berharap ini matematika itu sebenarnya cinta. Coba di sini kelola 2 detik yang pertama. Coba yang kepikir apa ini Bung Arsif? Mau diapain gitu kan? Nah, ini banyak anak di sekolah itu bingung, ini mau diapain? Ini mau diapain? Lah makanya yang namanya mau diapain, kita kan berarti yang namanya cinta itu kan bergerak, kita mengeluarkan sesuatu. Itu mau diapain ya, kita harus, ini kan bertentangan dengan tauhid. Masa amin 1 sama dengan 0? Ini kan bertentangan dengan tauhid kan? Jadi tugas kita adalah bagaimana ini sesuai dengan tauhid. Berarti
nanti A-nya sama dengan 1. Karena A sama dengan 1, ini berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau tauhid kita peka, nanti kita akan begitu mudah muncul ide-ide. Nggak mungkin pikiran kita stuck, pikiran kita itu plonga-plongo kalau kemudian kita terhubung dengan tauhid. Ini mau diapain? Kebaikan apa yang bisa kita perbuat dengan tulisan ini? A dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat tauhid ini kan tidak sesuai dengan tauhid ya. Makanya yang namanya cinta itu sebenarnya adalah bisa diasah dengan mengasah kepekaan tauhid. Lanjut terakhir. Oke, di sini dibaca Bung Arsif. Wah. Ini terakhir ya. Di sini dikatakan what Smith says is, kata Adam Smith mengatakan bahwa faktanya keserakahan adalah bagus. Dan karena itu menjadi kaya, maka saya bisa menguntungkan semua orang, bukan hanya diri saya sendiri. Ini dasarnya kapitalisme, ini seperti ini. Jadi ekonomi kita seperti ini, ada ekonomi kita menjadi sekarang digerakkan oleh ajaran seperti ini. Kesimpulannya apa? Egoisme adalah altruisme. Mementingkan diri sendiri adalah mementingkan orang lain. Coba kalau tauhid kita peka, benar nggak? Egoisme is altruism. Nah, ini pada dasarnya kan sesat kan? Egoisme adalah egoisme, altruisme adalah altruisme. Oke ya. Nah, ini asumsi dari kapitalisme itu seperti ini. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau tauhid kita peka, itu begitu banyak yang bisa kita sumbangkan ya terhadap ilmu ekonomi, matematika dan sebagainya. Makanya kalau orang kemudian tidak bisa bergerak, tidak punya ide, itu karena tauhidnya itu semakin tumpul, sudah tumpul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini nggak ada tanya jawab ya. Jadi intinya kalau kita kemudian cinta kita itu benar-benar berkualitas, itu berarti kita harus terhubung dengan sumber cinta. Sumber cinta itu yang kita sebut dengan Ar-Rahmanur Rahim. Nah, makanya fondasi dari cinta itu adalah tauhid. Kalau yang tidak sesuai dengan tauhid itu bukan cinta, tapi cinta-cintaan, cinta bohongan. Itu akan merusak diri sendiri atau orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, tidak menerima tanya jawab sekarang karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.